Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok yang akan menjelaskan chapter 6 dan 7 ingin mempresentasikan hasil pembahasan diskusi kerja kelompok kami. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Abril Ginting. Nama saya Alfonsus Cito. Dan nama saya Jackie Van. Dan ada satu teman kami yang berhalangan, yaitu Hilda. Max. Chapter 6 ini dengan judul mengelola dan memulai usaha baru. Apa itu kewirausahaan? Kewirausahaan adalah proses untuk memulai suatu bisnis, mengatur dan diperlukan sumber daya dengan asumsi resiko terkait, dan menikmati imbalannya. Seorang pengusaha adalah seseorang yang bergerak di dalam bidang kewirausahaan. Seorang wirausahawan mengenali ide yang layak untuk produk atau layanan bisnis dan menjalankannya dengan menemukan dan merakit yang diperlukan sumber daya uang, orang, mesin, lokasi, dan juga lain-lain untuk menjalankan usaha bisnisnya. Pengusaha juga mengambil risiko dan menunggai keuntungan dari bisnis dengan asumsi keuangan risiko resmi dan hukum atas kepemilikan dan penerimaan keuntungan bisnis. Dampak perusahaan wirausaha. Kewirausahaan internasional secara global. Kewirausahaan untuk sekarang ini telah mengalami peningkatan yang sangat luar biasa karena kemajuan yang sangat pesat di dalam bidang teknologi dan juga ekspansi kelas menengah yang pesat di negara-negara besar seperti China dan India. Kewirausahaan di Amerika Serikat. Dampak perusahaan wirausaha pada ekonomi di Amerika Serikat sangat mencengangkan. Bagaimana tidak? Karena dalam Amerika Serikat, bisnis kecil mewakili sekitar setengah dari ekonomi sektor swasta dan 99% dari semua bisnis yang ada. Next. Siapa sajakah sih pengusaha yang ada di dalam kewirausahaan yang ada di Amerika? Yang pertama tuh ada bisnis milik minoritas. Seiring bertambahnya populasi minoritas di Amerika Serikat, begitu juga jumlah bisnis minoritas yang bertambah. Lalu ada bisnis milik wanita. Pengusaha wanita telah meluncurkan bisnis baru 2 kali lipat dibandingkan pria untuk 3 dekade terakhir. Lebih dari 10 juta perusahaan atau 29% dari semua bisnis adalah milik perempuan majority pada tahun 2008. Data terbaru yang tersedia. Menurut Center for Research untuk Bisnis Wanita. Selanjutnya ada sifat pengusaha. Pengertian dari sifat pengusaha itu adalah sejumlah penelitian telah menyelidiki karakteristik wirausahawan dan caranya mereka berbeda dari manajer yang sukses dalam organisasi mapan bahwa pengusaha pada umumnya menginginkan sesuatu yang berbeda dari kehidupan daripada tradisional. Next. Berikut ini adalah beberapa sifat pengusaha. Yang pertama itu ada otonomi. Dalam sebuah survei terhadap 2.000 pengusaha, keinginan untuk menjadi otonomi dan menjadi otonomi motivator adalah motivator utama dalam mengejar kehidupan kewirausahaan. Pengusaha didorong oleh keinginan untuk otonomi, kebebasan membuat keputusan sendiri tentang bisnis mereka. Karena keinginan untuk perencanaan mandiri dan pengambilan keputusan. Lalu ada pengorbanan wirausaha. Ciri umum lainnya di antara wirausahawan adalah kemampuan untuk bertahan dan tetap positif setelah pengorbanan yang lama atau setelah berjuang secara lama. Lalu ada energi tinggi. Memulai bisnis haruslah memiliki energi dan semangat yang tinggi. Karena awal memulai perusahaan akan mengalami banyak sekali masalah. Next. Next. Pencapaian. Sebagian besar wirausahawan juga memiliki kebutuhan yang kuat untuk mencapai,
yang berarti artinya adalah orang-orang termotivasi untuk unggul dan memilih situasi di mana kemungkinan suksesnya akan terwujud. Lalu ada sifat percaya diri. Orang yang memulai dan menjalankan bisnis harus bertindak tegas. Mereka membutuhkan kepercayaan diri dan diri tentang mereka, kemampuan untuk menguasai tugas sehari-hari bisnis mereka. Mereka juga harus merasa yakin tentang kemampuan mereka itu untuk memenangkan pelanggan, menangani detail teknis, dan juga menjaga bisnis supaya tetap selalu berjalan. Lalu ada locus control. Beberapa situasi menghadirkan lebih banyak ketidakpastian daripada memulai bisnis baru. Pengusaha harus menjadi sangat termotivasi dan percaya bahwa mereka adalah tuan atas nasib mereka sendiri. Locus seseorang pengendalian menentukan apakah dia menempatkan tanggung jawab utama di dalam diri atau pada kekuatan luar. Karena kebanyakan pengusaha sukses percaya bahwa tindakan mereka menentukan apa yang terjadi terhadap pena mereka. Yang berarti mereka memiliki lokus kontrol yang tinggi terhadap diri mereka. Next. Lalu ada kewirausahaan di bidang sosial. Apa sih kewirausahaan di bidang sosial itu? Kewirausahaan di bidang sosial itu adalah usaha sosial yang memberikan dampak positif yang berkelanjutan. Salah satu contoh dari pengusaha sosial yang terkenal itu adalah Muhammad Yunus. Muhammad Yunus adalah seorang yang mendirikan Bank Gramin. Yunus ini mempelopori konsep pinjaman dalam jumlah kecil yang disebut kredit mikro, menjadi bisnis kecil di desa yang berada di India. Lalu selanjutnya adalah cara meluncurkan atau membuat kewirausahaan. Ada beberapa tahapan untuk membuat sebuah usaha baru. Selanjutnya. Yang pertama, memulai dengan ide. Bagi sebagian orang tuh memulai dengan ide adalah sifat yang adalah hal yang sepele dan tidak dianggap serius. Tapi percaya atau tidak bahwa memulai bisnis harus diawali dengan ide dan konsep-konsep yang terancang dan telah tersedia untuk memulai suatu bisnis agar berjalan dengan lancar di kedepannya. Oke, yang kedua ada dua tahapan kedua, yaitu menulis rencana bisnis. Begitu seorang pengusaha terinspirasi oleh ide bisnis baru, perencanaan yang cermat sangat penting. Sebuah rencana usaha adalah dokumen merinci rincian usaha yang disiapkan oleh pengusaha sebelum membuka usaha baru. Nah, bagi siapa yang ingin membuka bisnis atau usaha baru, yaitu kita harus membuat yang namanya bisnis plan atau rencana bisnis, di mana rencana bisnis ini sangatlah penting. Kenapa? Karena di sini adalah konsep-konsep kita bagaimana kita akan menjalani bisnis itu untuk kedepannya. Tetapi rencana bisnis yang sukses biasanya sama beberapa karakteristik. Mereka biasa melakukan yang pertama itu menunjukkan visi yang jelas dan meyakinkan menciptakan suasana gembira. Terus yang kedua, memberikan proyeksi keuangan yang jelas dan realistis. Ketiga, profil calon pelanggan dan pasar sasaran. Yang keempat, sertakan informasi rinci tentang industri dan pesaing. Yang kelima, memberikan bukti manajemen kewirausahaan yang efektif kepada tim. Yang keenam, perhatikan format yang baik dan tulisan yang jelas. 7, buat rencana tetap singkat. 8. Soroti risiko kritis yang dapat mengancam kesuksesan bisnis. 9. Jelaskan sumber dan penggunaan dana awal dan operasi dana. Ke-10 atau yang terakhir, tarik minat pembaca dengan ringkasan yang menarik. Nah, setelah itu adalah memilih struktur hukum. Sebelum pengusaha memulai bisnis dan mungkin sekali lagi saat berkembang, mereka harus memilih struktur hukum yang sesuai untuk perusahaan. 3 pilihan dasar adalah kepemilikan, kemitraan, atau korporasi. Yang pertama itu adalah kepemilikan tunggal. Kepemilikan tunggal didefinisikan sebagai bisnis tidak berbadan hukum yang dimiliki oleh individu untuk keuntungan. Pemiliknya tidak terbatas kewajibannya untuk bisnis. Artinya, jika seseorang menggugat, pemiliknya juga dapat pribadi aset bisnis beresiko. Selain itu, pembiayaan bisa lebih sulit didapat karena kesuksesan bisnis bertumbuh pada satu orang. Maksudnya adalah di mana kita ini adalah membuat bisnis dengan tidak ikut dengan joinan orang lain, atau kita
kita membuka atau membangun bisnis ini sendiri dari awal sampai akhir. Yang kedua, ada kemitraan atau partner. Kemitraan adalah bisnis tidak berbadan hukum yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih. Kemitraan, seperti kepemilikan, relatif lebih mudah untuk dimulai. Kerugian kemitraan adalah kewajiban mitra yang tidak terbatas dan ketidakkesepakatan yang hampir selalu terjadi di antara orang-orang berpikiran kuat. Nah, kemitraan ini bisa membangun usaha itu lebih cepat. Kenapa? Karena kalau misalkan kita membangun usaha dengan kemitraan, kita akan saling membagikan masukan satu sama lain. Itu adalah keuntungan dari kemitraan dengan membangun usahanya lebih cepat. Tapi sisi negatifnya adalah di mana misalkan ada salah satu orang dari tim kita yang tidak menerima atau masukan dari kita, itu akan sulit untuk membangun usaha yang baru karena tidak saling mempercayai atau tidak saling suka dengan pendapat orang lain atau tidak bisa menerimanya. Yang ketiga, perusahaan atau korporasi. Korporasi atau perusahaan adalah entitas buatan yang dibuat oleh negara dan berada di luar pemiliknya. Sebagai badan hukum yang terpisah, korporasi bertanggung jawab atas tindakannya dan harus membayar pajak atas perbuatannya. Yang ketiga dari pembuatan usaha itu ada pengaturan biayaan. Sebagian besar wirausahaan sangat peduli dengan pembiayaan bisnis. Beberapa jenis bisnis masih bisa dimulai dengan beberapa ribu dolar. Tetapi biasanya memulai bisnis membutuhkan pendanaan awal dalam jumlah besar. Diperlukan investasi juga memperoleh tenaga kerja dan bahan mentah, dan mungkin juga bangunan. Nah, di sini akan ditampilkan beberapa pengatur pembiayaan untuk membuka usaha baru, yaitu dengan mengatur pembiayaan utang. Meminjam uang yang harus dibayar kembali di tanggal kemudian untuk memulai bisnis tersebut sebagai pembiayaan utang. Salah satu sumber utang yang umum pembiayaan untuk memulai adalah dengan meminjam dari keluarga atau teman maupun orang lain. Semakin banyak pengusaha menggunakan kartu kredit pribadi, mereka sebagai bentuk pembiayaan utang. Sumber umum lainnya adalah pinjaman bank. Jadi misalkan kita memiliki yang namanya sebuah perusahaan. Nah, kita harus bisa mengatasi hutang-hutang yang kita miliki. Jangan sampai kita tidak membayar hutang itu sampai jatuh temponya datang, karena akan berakibat fatal untuk perusahaan yang kalian naungi. Yang kedua adalah pembiayaan ekuitas. Uang apapun yang diinvestasikan oleh pemilik atau lebih mereka yang membeli saham di perusahaan dianggap sebagai dana ekuitas. Pembiayaan ekuitas terdiri dari dana yang diinvestasikan pertukaran untuk kepemilikan di perusahaan. Perusahaan modal ventura adalah sekelompok perusahaan atau individu yang menginvestasikan uang dalam bisnis baru atau perkembangan untuk kepemilikan potensi keuntungan. Dan ini adalah taktik-taktik menjadi pemilik bisnis. Yang pertama adalah memulailah bisnis baru. Salah satu cara paling umum untuk menjadi seorang pengusaha adalah memulai bisnis baru, adalah menggaruk, atau kita harus mencari pasaran yang ada. Misalkan dengan adanya tren-tren yang baru seperti barang-barang sepatu maupun apapun itu, kita harus bisa mengimbanginya dengan produk-produk orang lain kalau kita mau membuat usaha baru, yaitu beli bisnis yang ada. Karena waktu startup yang lama, kesalahan yang terhindarkan, beberapa pengusaha lebih memilih untuk mengurangi risiko dengan membeli bisnis yang sudah ada. Maksudnya adalah di sini, bisnis ini adalah membeli bisnis orang lain untuk kita membangun, atau lebih dibilang sih kayak joinan dengan orang lain. Membeli waralaba atau franchise. Waralaba atau franchise adalah pengaturan bisnis di mana sebuah perusahaan pemilik waralaba mengumpulkan biaya di muka dan berkelanjutan sebagai imbalan bagi individu atau perusahaan lain untuk menawarkan produk dan layanan di bawah nama mereknya dan menggunakan prosesnya. Nah, kalau beli waralaba ini, kita punya bisnis, tapi brand bisnisnya itu bukanlah kepemilikan punya kita, melainkan brand ini adalah pemiliknya adalah orang yang telah membuat nama brand itu atau penciptanya.
Yang keempat adalah berpartisipasi dalam inkubator bisnis. Pilihan menarik bagi pengusaha yang ingin memulai bisnis dari nol adalah bergabung inkubator bisnis. Biasanya menyediakan ruang kantor bersama, dukungan manajemen layanan dan manajemen dan nasihat hukum untuk pengusaha. Nah, itu adalah beberapa taktik-taktik menjadi pemilik bisnis. Yang ini adalah lagi memulai bisnis aplikasi seluler atau online. Banyak pengusaha beralih ke internet untuk mengembangkan atau meluncurkan bisnis kecil mereka dengan usaha baru. Beberapa langkah diperlukan untuk memulai bisnis online disorot di sini adalah temukan ceruk pasar. Maksudnya adalah temukan apa sih barang-barang yang sedang lagi tren atau yang lagi naik-naiknya. Nah, kita di sini harus bisa mengikuti, atau kalau tidak mau mengikuti, kita bisa membuat produk kita sendiri. Yang kedua, membuat situs web profesional. Yang ketiga, pilih nama domain. Yang keempat, ketahui kapan harus melakukan pivot. Yang kelima, gunakan media sosial. Nah, media sosial ini sangatlah berguna untuk kita yang ingin memulai bisnis online baru. Kenapa? Karena di sini kita bisa mempromosikan barang-barang kita itu dengan menggunakan media sosial. Contohnya seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lainnya. Yang selanjutnya adalah chapter 7, yaitu tentang perencanaan dan penetapan tujuan. Next. Nah, bagian poin pertama adalah pengertian tujuan dan rencana. Tujuan atau goals adalah keadaan atau kondisi masa depan yang diinginkan yang berusaha diwujudkan oleh organisasi. Tujuan atau goals penting karena organisasi ada untuk suatu tujuan, dan goal tersebut menentukan serta menyatakan tujuan tersebut. Sedangkan rencana adalah cetak biru atau landasan untuk pencapaian tujuan dan menentukan alokasi sumber daya, jadwal, tugas, dan tindakan lainnya yang diperlukan. Tujuan menentukan masa depan, rencana menentukan hari ini. Konsep perencanaan biasanya menggabungkan kedua ide tersebut. Itu berarti menentukan tujuan organisasi dan menentukan cara untuk mencapainya. Next. Bagian ini adalah bagian 7.1. Bagian ini menggambarkan tingkat tujuan dan rencana dalam suatu organisasi. Dimulai dari yang paling bawah, yaitu lower management, yaitu individual dan departemen-departemen, lalu middle management, yaitu divisi utama, lalu senior management, dan terakhir adalah mission statement. Next. Selanjutnya bagian kedua, yaitu proses perencanaan dalam organisasi. Proses perencanaan keseluruhan yang diilustrasikan dalam bagian 7.2 ini mencegah manajer untuk berpikir hanya dalam aktivitas sehari-hari. Proses perencanaan dimulai ketika manajer mengembangkan rencana keseluruhan untuk organisasi, yaitu dengan cara mendefinisikan misi dan strategi yang secara jelas. Kedua, mereka menerjemahkan rencana ke dalam tindakan yang mencakup mendefinisikan tujuan dan rencana taktis, mengembangkan peta strategi untuk menyelaraskan tujuan, merumuskan rencana kontingensi dan skenario, dan mengidentifikasi tim intelijen untuk menganalisis masalah persaingan utama. Ketiga, manajer menjabarkan faktor operasional yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Ini melibatkan penyusunan tujuan dan rencana operasional, pemilihan ukuran dan target yang akan digunakan untuk menentukan jika segala sesuatunya berjalan sesuai rencana, dan mengidentifikasi tujuan yang luas serta rencana krisis yang mungkin perlu dilakukan untuk mulai bekerja. Keempat, laksanakan rencana dengan alat bantuan, yaitu manajemen dengan tujuan atau MBO, dashboard kinerja, rencana sekali pakai, dan tanggung jawab yang terdesentralisasi. Terakhir, manajer secara berkala meninjau hasil rencana untuk dipelajari
dan mengubah rencana sesuai kebutuhan, lalu memulai sebuah siklus perencanaan baru. Di puncak hierarki tujuan adalah misi yang merupakan alasan keberadaan organisasi. Misi menggambarkan nilai-nilai organisasi, aspirasi, dan alasan keberadaannya. Misi yang didefinisikan dengan baik adalah dasar untuk pengembangan semua tujuan dan rencana selanjutnya. Tanpa sebuah misi, tujuan dan rencana yang jelas dapat dikembangkan secara sembarangan dan tidak mengarahkan organisasi ke arah yang harus dituju. Salah satu atribut yang menentukan dari perusahaan yang sukses adalah mereka memiliki misi yang jelas yang dapat membantu keputusan dan tindakan mereka. Isi pernyataan misi seringkali menggambarkan kegiatan dan tujuan bisnis, dasar perusahaan, serta nilai-nilai yang membantu perusahaan. Beberapa pernyataan misi juga menggambarkan karakteristik perusahaan seperti pasar dan pelanggan yang diinginkan, kualitas produk, lokasi fasilitas, dan sikap terhadap karyawan. Next, bagian 3. Bagian ketiga yaitu kategorikan jenis tujuan dan rencana yang harus dimiliki organisasi. Nah, tujuan yang harus dimiliki organisasi itu ada 4. Yang pertama, tujuan strategis. Tujuan strategis ini kadang-kadang disebut juga tujuan resmi. Adalah pernyataan luas yang menjelaskan bagaimana organisasi ingin menjadi di masa depan. Tujuan-tujuan ini berkaitan dengan organisasi secara keseluruhan daripada ke divisi atau departemen tertentu. Samsung misalnya, menetapkan tujuan strategi baru untuk menjadi perusahaan berbasis kualitas daripada perusahaan berbasis kuantitas. Itu berarti bergeser ke arah tujuan strategis dengan fokus pada kreativitas dan inovasi. Samsung sekarang menjadi pemimpin dalam industri elektronik, termasuk Apple yang mengancam di pasar smartphone. Yang kedua adalah rencana strategis. Rencana strategis menentukan langkah-langkah tindakan yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan strategis. Rencana strategis adalah cetak biru yang mendefinisikan kegiatan organisasi dan alokasi sumber daya dalam bentuk uang tunai, personel, ruang, dan fasilitas yang diperlukan untuk memenuhi target ini. Perencanaan strategis cenderung berjangka panjang dan dapat menentukan langkah-langkah tindakan organisasi dari 2 hingga 5 tahun ke depan. Tujuan dari rencana strategis adalah untuk mengubah tujuan organisasi menjadi kenyataan dalam jangka waktu tersebut. Yang ketiga, rencana taktis. Rencana taktis dirancang untuk membantu melaksanakan rencana strategis utama dan untuk menyelesaikan bagian tertentu dari strategi perusahaan. Rencana taktis biasanya memiliki waktu yang lebih singkat daripada rencana strategis, yaitu selama setahun ke depan atau lebih. Kata taktis aslinya berasal dari kalangan militer. Dalam bisnis atau organisasi nirlaba, rencana taktis mendefinisikan departemen utama dan subunit organisasi mana yang akan menerapkan rencana strategis organisasi tersebut. Misalnya taktis sasaran untuk produk kecantikan Unilever, divisi untuk mengembangkan personalisasi perawatan kulit untuk kelas atas pasar. 4. Rencana operasional. Rencana operasional dikembangkan di tingkat bawah organisasi untuk mengadakan langkah-langkah tindakan untuk mencapai tujuan operasional dan untuk mendukung rencana taktis. Rencana operasional adalah alat manajer untuk mengatur operasi harian dan mingguan. Perencanaan operasional menentukan rencana untuk manajer, departemen, supervisor, dan karyawan individu. Jadwal adalah komponen penting dari perencanaan operasional. Jadwal menentukan kerangka waktu yang tepat untuk penyelesaian setiap tujuan operasional. Perencanaan operasional juga harus dikoordinasikan dengan anggaran karena sumber daya harus dialokasikan untuk kegiatan yang diinginkan. Next. Yang keempat, yaitu menyelaraskan tujuan dengan peta strategi. Tujuan organisasi yang dirancang secara efektif diselaraskan, artinya mereka konsisten dan saling mendukung sehingga memungkinkan pencapaian tujuan tingkat tinggi. Kinerja organisasi merupakan hasil dari seberapa baik elemen yang saling bergantung ini diselaraskan, sehingga individu, tim, dan departemen bekerja sama untuk mencapai tujuan yang spesifik, yang pada akhirnya membantu organisasi mencapai
kinerja tinggi, dan memenuhi misinya. Teknik yang semakin populer untuk menyelaraskan tujuan ke dalam hierarki adalah peta strategi. Peta strategi adalah representasi visual dari pendorong utama sebuah kesuksesan organisasi. Karena peta strategi menunjukkan bagaimana tujuan dan rencana spesifik di masing-masing area terkait. Ini memberikan cara yang ampuh bagi manajer untuk melihat hubungan sebab akibat antara tujuan dan rencana. Peta strategi yang disederhanakan dalam bagian 7.4 mengilustrasikan 4 area utama yang berkontribusi pada kesuksesan jangka panjang perusahaan: pembelajaran dan pertumbuhan, internal proses, layanan pelanggan, dan kinerja keuangan, dan bagaimana berbagai tujuan dan rencana di setiap area terhubung ke area yang lain. Dalam peta strategi ditunjukkan bahwa pada bagian 7.4, organisasi memiliki tujuan pembelajaran dan pertumbuhan yang mencakup pengembangan karyawan, memungkinkan pembelajaran berkelanjutan dan berbagi pengetahuan, dan membangun budaya inovasi. Dalam kehidupan nyata organisasi, peta strategi biasanya akan lebih kompleks dan akan menyatakan tujuan spesifik dan konkret yang relevan dengan bisnis tertentu. Namun peta strategik pada bagian 7.4 memberikan gambaran tentang bagaimana manajer dapat memetakan tujuan dan rencana sehingga mereka saling mendukung. Next. Nah, ini contoh peta strategi tadi. Dalam peta strategi tersebut dapat terlihat bahwa setiap bagian-bagian perusahaan memiliki tujuan yang saling berkesinambungan, di mana saling diselaraskan, yaitu pada bagian paling bawah tolong dikembalikan slide. Nah, di mana tujuan dari paling bawah yaitu pelatihan karyawan berhubungan dengan membangun hubungan yang baik dengan supplier atau partner. Di mana dengan membangun hubungan yang baik dengan supplier atau partner, perusahaan dapat mendapatkan barang dengan harga yang lebih murah, yang kemudian dapat dijual ke konsumen dengan harga yang lebih murah juga. Serta itu dapat merupakan tujuan dari membangun hubungan yang baik dengan konsumen. Nah, dengan membangun hubungan yang baik dengan konsumen, kita dapat menyelaraskan tujuan yang terakhir, yaitu meningkatkan pendapatan. Next. Yang kelima adalah karakteristik tujuan yang efektif. Penelitian telah mengidentifikasikan faktor-faktor tertentu yang ditunjukkan pada bagian 7.5 yang mencirikan tujuan efektif. Pertama dan terpenting, tujuan harus spesifik dan terukur. Jika memungkinkan, tujuan operasional harus dinyatakan dalam istilah kuantitatif, seperti meningkatkan keuntungan sebesar 2%. Tidak memiliki formulir pesanan penjualan yang lengkap. Tidak semua tujuan dapat diekspresikan dalam bentuk numerik, tetapi tujuan tidak jelas memiliki sedikit daya motivasi bagi karyawan. Hal yang terpenting adalah bahwa tujuan didefinisikan dengan tepat dan memungkinkan kemajuan yang terukur. Manajer juga harus menetapkan tujuan yang menantang, tetapi realistis. Ketika tujuan tidak realistis, mereka mengatur karyawan untuk gagal dan menyebabkan penurunan moral karyawan. Namun jika tujuan terlalu mudah, karyawan mungkin merasa tidak termotivasi. Tujuan juga harus dikaitkan dengan hadiah dan mencakup area hasil utama. Dampak akhir dari tujuan bergantung pada sejauh mana kenaikan gaji, promosi, dan penghargaan yang didasarkan pada pencapaian tujuan. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.